Merhaba arkadaşlar, di video kali ini kita akan membahas gereklilik kipi atau imbuhan keharusan. Simak terus ya. Secara umum, imbuhan ini digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang harus saya lakukan. Jadi misalnya, kamu harus banyak belajar, kamu harus makan, kamu harus tidur, dan lain sebagainya. Imbuhan gereklilik kipi ini ditandai dengan penggunaan imbuhan male atau meli bergantung daripada vokal terakhir dalam satu verb. Apakah dia inje unduler, apakah dia kalen unduler. Ketika huruf vokal terakhirnya adalah inje unduler, maka yang digunakan adalah imbuhan meli. Dan sebaliknya, ketika vokal terakhirnya adalah kalen unduler, maka yang kita gunakan adalah male. Untuk rumus atau formula dari gereklilik kipi ini adalah verb atau fiil plus male atau meli plus syahs eki. Sebagai contoh, kita akan menggunakan kata kerja okumak, membaca, akan menjadi okumaleyem, saya harus membaca. Okumalesen, kamu harus membaca. Okumale, dia harus membaca. Okumaleyes, kita harus membaca. Okumalesenas, kalian harus membaca. Dan okumalelar, mereka harus membaca. Contohnya adalah seperti itu. Di sini saya juga akan memberikan contoh penggunaan gereklilik kipi ini dalam suatu kalimat panjang. Contoh yang pertama adalah yarın sınavların var, çalışmalısın. Yarın sınavların var, çalışmalısın. Besok kamu ada ujian, kamu harus belajar. Yang selanjutnya adalah gereklilik kipi bentuk negatif. Jadi untuk bentuk negatif ini rumusnya hampir mirip, hanya saja ada tambahan ma dan me sebelum imbuhan gereklilik kipi. Rumusnya yaitu fiil atau kata kerja plus ma atau me plus male atau meli plus syahs eki. Contohnya, kita gunakan kata çalışmak, belajar. Çalışmak, belajar. Ben çalışmamalıyım. Sen çalışmamalısın. O çalışmamalı. Biz çalışmamalıyız. Siz çalışmamalısınız. Onlar çalışmamalılar. Contohnya, kütüphanede yüksek sesle konuşmamalıyız. Kütüphanede yüksek sesle konuşmamalıyız. Kita tidak harus berbicara keras di perpustakaan. Sebenarnya makna daripada kalimat ini adalah kita tidak boleh membuat keributan atau berbicara dengan keras di dalam perpustakaan. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Kita tidak harus melakukan hal seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui perbandingannya, misalkan kita menggunakan verb yapmak atau melakukan, bentuk positifnya akan menjadi yapmalı. Sedangkan bentuk negatifnya akan menjadi yapmamalı. Yapmalı, yapmamalı. Seperti itu. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan ini pun rumusnya tidak terlalu jauh. Kita hanya perlu menyisipkan imbuhan pertanyaan sebelum syahs eki. Jadi rumusnya adalah untuk yang pertanyaan bentuk positif, verb plus male atau meli plus imbuhan pertanyaan plus syahs eki. Contohnya, gitmeli miyim? Apakah aku harus pergi? Gitmeli misin? Apakah kamu harus pergi? Gitmeli mi? Apakah dia harus pergi? Dan seterusnya. Dalam satu contoh yang panjang, kita akan gunakan contoh pertanyaannya. Misalnya, ben doktora gitmeli miyim? Ben doktora gitmeli miyim? Apakah aku harus pergi ke dokter? Contoh selanjutnya misalnya, sen ilaçları içmeli misin? Apakah kamu harus meminum obat? Dan kemudian yang terakhir adalah gereklilik kipi bentuk pertanyaan negatif. Jadi untuk bentuk pertanyaan negatif ini rumusnya adalah verb atau kata kerja plus ma atau me plus male
atau Meli plus imbuhan pertanyaan plus syahas eki. Contohnya adalah Yarın işe gitmemeli misin? Yarın işe gitmemeli misin? Apakah kamu tidak harus pergi kerja besok? Atau misalnya okula gitmemeli misin? Apakah kamu tidak harus pergi ke sekolah? Okula gitmemeli misin? Apakah kamu tidak harus pergi ke sekolah? Contoh terakhir, bunu kullanmamalı mıyız? Bunu kullanmamalı mıyız? Apakah kita tidak harus menggunakan ini? Itulah tadi gerek lilik kipi, baik itu bentuk positif, negatif maupun bentuk pertanyaan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Görüşürüz.